podcast iTech, podcastnya Generasi IT. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kepala Program Studi Sistem Informasi iTech, Bapak Imam Salahuddin. Halo, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Gimana nih, warahmatullahi sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Rekan-rekan di rumah silakan ya, alhamdulillah sehat. Silakan kalau nanti ada pertanyaan langsung aja diajukan Siap. ya. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang gimana sih program studi sistem informasi yang ada di kampus iTech dan Ya. apa aja kegiatannya, Oke. kurikulumnya, profil lulusannya, sampai kita kupas tuntas, Pak ya. Ya. Nah, kita mulai mungkin dari sistem informasi yang sekarang, program studi sistem informasi yang ada di iTech ini bedanya apa sih sama teknik informatika, Pak ya? Oke, terima kasih Bu Santi ya. Jadi teman-teman semua, bedanya antara teknik informatika dan sistem informasi yang ada di iTech sekarang ya di 2024 ke belakang itu kita punya peminatan yang namanya multimedia. Ya, di multimedia itu kita diajarkan bagaimana membuat desain, baik itu desain gambar, desain kemudian kita melakukan video editing, membuat video, ya kemudian juga kita sampai bisa menjadi bisa sutradara, Wah, istilahnya lebih ke sutradara podcast, sutradara untuk membuat film pendek itu insya Allah bisa. Jadi audio visualnya Iya, digabungin semuanya digabungin ya, Pak ya? satu, mulai dari desain gambar sampai video, audio, visual, kayak gitu. Nah, satu lagi peminatannya. Satu lagi peminatannya itu adalah EIS, Enterprise Information System. Jadi itu kita berbicara masalah sistem yang lebih besar, enterprise, jadi terlibat banyak bagian-bagian di dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu ada bagian-bagian, misalkan bagian keuangan, bagian produksi, bagian HRD, bagian misalkan pembelian, BPC dan seterusnya. Nah, enterprise itu adalah aplikasi yang membicarakan semua itu. Jadi, The whole things-nya gitu ya, tentang seperti IT. itu. Nah, jadi mungkin kalau teknik informatika tadi lebih fokusnya ke area yang technically skill. Nah, kalau Teknik yang di sistem informatika informasi di lebih sini lebih kepada, kalau di sini ya lebih kepada jaringan, kemudian lebih kepada pemrograman yang dalam hal ini sifatnya Android maupun website juga bisa. Jadi peminatannya untuk TI itu adalah Android dan jaringan, gitu. Jadi kalau SI benar-benar fokusnya di area manajerial IT-nya itu sendiri ya, Pak ya? Ya, sistem ya. Sistemnya. Jadi ya sistem informasi. Jadi pada prinsipnya apa sih sistem informasi itu, kan gitu ya. Nah, orang bilang sistem apa? Ya sistem adalah sesuatu yang diolah, ya kan, baik itu gambar, data, video dan lain sebagainya yang digunakan untuk membuat sebuah informasi. Jadi keluarnya itu informasi entah apa saja, seperti itu. Makanya kita masih membuka peminatan multimedia, karena di situ dengan desain kita ada informasi, dengan video kita bisa informasi dan seterusnya. Untuk kedepannya mungkin sudah tidak lagi, karena kita mengacu pada Aptikom yang tidak ada ranah itu. Jadi lebih kepada data analis, kemudian lebih kepada tata kelola dan seterusnya. Itu yang nanti kita di 2025-2026 itu kita akan memperbaharui kurikulum untuk SI maupun TI. Nah, berarti tadi ngomongin tentang sistem informasi itu ya, Pak ya. Kalau kita ngobrolin tentang
keseluruhan sistemnya. Nah, berarti di semesternya sendiri kalau di anak-anak sistem informasi itu kira-kira mata kuliahnya yang berkaitan tentang itu, apakah misalnya kita ada nggak sih, karena banyak juga nih teman-teman yang nanyain, ada nggak sih kayak coding-codingan, terus bahasa pemrograman di prodi sistem informasi itu sendiri, gimana Pak E? Ya, jadi sistem informasi juga ada hal itu ya, karena itu bagian dari mengelola data yang masuk untuk dikeluarkan menjadi informasi. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah aplikasi. Ya, membuat aplikasi ini bisa base-nya itu bisa web base maupun mobile base. Nah, kalau di CSI khususnya di web base. Jadi seperti itu. Kemudian juga di SI ada diajarkan juga sistem membuat keputusan, sistem mendukung keputusan SPK. Nah di SPK ini biasanya kita berbicara masalah artificial intelligence, karena untuk sekarang yang namanya sistem pendukung keputusan itu harus intelijen, harus pintar, sehingga ranahnya semua itu adalah ke artificial intelligence. Ya, kedepannya artificial intelligence di AI ini akan diperkuat lagi. Nah, berarti lumayan kompleks ya Pak E ya, mata kuliah yang ada di sistem informasi itu sendiri ya. Nah, tadi kan Pak E bilang ada 2 peminatan. Nah, itu peminatan itu bisa diambil saat mahasiswa masuk di prodi sistem informasi, atau dia harus nunggu gitu, atau bagaimana kira-kira prosedurnya Pak? Ya, kalau sekarang ya sistem informasi itu semester 1 dan semester 2 itu mata kuliahnya sama, baik itu EIS maupun multimedia. Nah, terpisah ketika di semester 3. Jadi semester 3 itu sudah terpisah antara EIS dan multimedia. Jadi mulai diajarkan mata kuliah sebagai dasar untuk multimedia maupun sebagai dasar untuk EIS-nya, seperti itu. Jadi mulai semester 5, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7. Dan juga proyeknya berbeda juga. Jadi proyek mulai kita terapkan di mahasiswa itu mulai semester 3. Jadi ada proyeknya juga Pak ya, di SI. Ya, ini kelebihan dari pembelajaran di kita ya, di STT-NIIT, bahwa mahasiswa itu tidak hanya diceritakan tentang baik itu tentang multimedia, baik itu tentang aplikasi, sistem dan lain sebagainya, tetapi mahasiswa diwajibkan untuk membuat aplikasi, dan ini dituntut untuk membuat proyek mulai semester 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 proyek yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa. Tentunya rekan-rekan mahasiswa nggak perlu khawatir ya, karena proyek yang kita bebankan ke mahasiswa itu mulai dari dasar, tidak langsung expert ya, karena kalau langsung expert ya mungkin Anda semua nggak akan pusing banget gitu ya. Nah, pasti sulit. Tahu tiba-tiba wah gitu Ya, proyek. jadi kita kasih proyek yang mulai dari tahapan dasar dulu, kemudian sampai Expert. Jadi pasti ada level-levelnya tergantung semesternya. ya betul. Gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya apa Pak E? Kayak wah pusing juga nih proyek doang nih, kerjaannya ngerjain proyek nih, pusing banget nih gitu. Nah, jadi buat apa sih gitu sebenarnya ada proyek-proyek mata ini? kuliah proyek itu ada mata kuliahnya juga, ya, kemudian ada pembimbing proyek itu. Jadi biasanya mata kuliah proyek itu SKS-nya 3, kemudian proyeknya sendiri SKS-nya juga 3. Jadi ini nanti ketika membuat proyek, mahasiswa dibimbing oleh dosen proyeknya. Ya, mulai dari membuat, mulai dari tahapan awal, persiapan,
baik itu codingan dan seterusnya, sampai nanti akhirnya dipresentasikan di depan penguji di akhir semester. Ya, jadi ini soft skill yang kita sediakan untuk mahasiswa-mahasiswa lulusan ITEK. Dia sudah harus bisa mengumpulkan pendapat dalam hal proyeknya itu, ya, berunut, cara berpikirnya harus berunut dari latar belakang, permasalahan, kemudian tujuan, manfaat, dan seterusnya sampai pembahasan dan kesimpulan. Itu semua jadi satu. Jadi logika berpikirnya juga harus berunut. Ya, jadi bukan cuma hard skill yang tadi dikembangkan di project, tapi ada soft skill ya. Jadi kemampuan tadi berpikir secara logis dan juga runut, itu jadi salah satu bagian dari yang kita latih di setiap semester dalam project itu ya Pak. Ya, jadi juga di dalam presentasi itu juga kita ajarkan mahasiswa itu untuk berpakaian rapi, kemudian layaknya seseorang yang nantinya akan mempresentasikan proyek secara profesional, profesional di depan para direksi ataupun pimpinan mereka. Itu diajarkan sudah sejak semester 3 seperti itu. Ya, karena pada akhirnya saat nanti lulusan terjun ke dunia industri, ya mau nggak mau bukan cuma hard skill yang dipakai, tapi harus ada soft skill, performance, appearance, itu juga salah satu bagian yang penting ya Pak yang diajar. Ya, jadi bagaimana menulis dokumen juga penting. Keahlian menulis dokumen itu juga penting. Makanya kita juga ajarkan juga di situ bagaimana berbicara. Itu juga akhirnya mahasiswa bisa mengambil pelajaran itu. Kemudian juga nggak lupa juga di sini ada mata kuliah bahasa Inggris, yang di ujungnya nanti akan ada TOEFL dengan skor minimal 450, dan ini sudah cukuplah saya kira untuk mahasiswa membuat presentasi dalam bahasa Inggris. Wah, jadi bisa go internasional ya Pak ya? Ya, jadi go internasional bisa. Jadi kedepannya juga ini kita tuntut mahasiswa juga presentasi proyek-proyeknya itu dalam bahasa Inggris. Wah, keren. Ya. Jadi udah paket lengkap tuh kalau masuk jurusan sistem informasi. Ya, di ITEK pasti ya komplit. Jangan lupa ITEK ya. Ya, tadi ngomongin tentang kan tadi ada beberapa SKS tuh, baik itu di teoritis maupun di proyek. Nah, kalau keseluruhan Pak berapa jumlah SKS yang harus ditempuh kalau anak-anak program studi sistem informasi ini? Jadi SKS itu kita standar ya, standarnya kita pakai 144 SKS selama kuliah. Dan beberapa pembobotan kekerasan yang kita miliki. Ya pastinya ada mata kuliah yang sifatnya konseptual atau teoritis, dan yang tadi ya Pak, yang proyek tadi termasuk bagian dari yang ada SKS-nya tadi itu ya Pak, yang 3 SKS itu ya? Ya, ada semua. Jadi mata kuliah teorinya ada bobot SKS-nya, proyeknya juga ada. Jadi nggak sia-sia ceritanya udah kerjain proyek nanti ternyata nggak ada SKS-nya. Gitu. Itu semuanya dihargain dalam bentuk SKS. Ya, itu kita jadikan satu paket pembelajaran lah istilahnya gitu. Jadi package yang lengkap. Ya, jadi kalau di ITEK sendiri kan ada kurikulum berbasis proyek. Nah, ngomongin tentang kurikulum berbasis proyek ini pasti kan proyek-proyek yang tadi udah per level tuh ada level yang mungkin dari yang mudah sampai dengan yang sulit tergantung dengan semesternya. Nah itu ke depannya Pak ngomongin tentang proyek-proyek ini, apakah proyek ini bisa dijadikan portofolio misalnya, atau mungkin bisa dijadikan salah satu hasil karya gitu misalnya, kayak gitu, gimana Pak? Ya tentu saja ya, jadi portofolio dari mahasiswa dengan mengerjakan proyek itu berarti bisa ditulis ya. Jadi pernah mengerjakan proyek ini, proyek 2 ini, proyek 3 ini, proyek 4 ini, kemudian punya skill apa lagi ya, kemudian misalkan
Nah, di sini juga ya kita juga menerapkan yang namanya project work ya, tidak pakai skripsi. Oh iya tuh Ya, benar. jadi skripsi itu bisa kita ganti dengan project work ya. Nah, project work ini adalah pekerjaan pengganti skripsi yang bisa dikerjakan lebih dari satu orang, maksimal 3 orang. Ya, jadi kalian lebih lebih mudah, lebih gampang karena ada saling tolong menolong ketika membuat proyek, membuat laporan, Ya. ataupun saling menyemangati ketika datang ke lapangan untuk mencari data dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya bedanya sama skripsi itu tadi apa ya Pak ya? Kalau tadi ngomongin pokoknya di sistem informasi ITEK itu mahasiswa bisa lulus tanpa skripsi, tapi mengerjakan project work. Nah project work ini sebenarnya apa sih bedanya sama skripsi? Kan sama-sama bikin apa ya? Karya ilmiah Aplikasi gitu istilahnya. ya. Terus ada aplikasi yang dikembangkan. Nah, kira-kira perbedaannya skripsi sama project work itu kayak gimana Pak? Ya, oke. Biasanya skripsi itu sifatnya individual. Ya, kalau project work tadi saya bilang bisa dikerjakan oleh lebih dari satu orang, maksimal 3 orang. Ya, kemudian juga skripsi itu sifatnya Penelitian, individual, lebih ke penelitian, ada metode penelitiannya gitu ya ya, Pak? ya, Harus kualitatif, kuantitatif, mikir begitu aja udah pusing banget tuh ya, nentuin penelitiannya mau yang kayak gimana. Nah, kalau di project work ini kita lebih light ya. Lebih aplikatif. Lebih aplikatif. Jadi misalkan kita kerjasama dengan UMKM, Ya, UMKM ya. misalkan perusahaan CV maupun PT. Ya, ini CV, PT besar kecil, ya misalkan butuh Ada sistem request gitu ya. informasi seperti apa, nah itulah yang dibikin sehingga ada kerjasama dulu antara kerjasama kita payungi oleh Sekolah Tinggi Teknologi Informasi dengan perusahaan itu yang mau membuat aplikasi. Kemudian yang kedua mahasiswa membuat IA ya. Kemudian setelah itu sampai ke penyerahan. Itu kita kawal terus. Jadi mahasiswa harus menyelesaikan pekerjaannya. Nah, setelah itu juga mahasiswa bisa mendaftarkan aplikasinya ini ke Haki. Iya betul banget, itu penting juga ya Pak ya, karena itu salah satu bagian dari hasil karya yang mungkin kalau apalagi kalau misalnya itu inovatif ya bentuknya ya, itu benar-benar harus dihakikan supaya bisa punya nama dan hasil karya dari tim itu sendiri ya Pak. Ya, jadi itu juga akan memperbagus portofolio mahasiswa. Oh iya, satu lagi ya, di kita itu project ya, tadi yang 4 project itu kita terbitkan sebagai buku. Jadi project itu bisa berkelompok. Nah, 1 sampai 3 orang maksimal. Ya, kelompoknya satu project. Nah, ini bisa dibukukan dan bukunya itu diterbitkan oleh penerbit nasional ya. Ada istilahnya itu kalau kita cari di Google Scholar itu buku akan ketemu gitu. Dan juga bisa di-share di Perpusnas juga sudah masuk di Perpusnas kayak gitu. Jadi mahasiswa kita punya portofolio yang komplit. Jadi itu benar-benar bermanfaat banget untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat ya Pak ya. Dalam artian kalau kita ngerjain skripsi itu kita kayaknya fokusnya ke diri kita sendiri, bikin penelitian, tapi udahannya setelah selesai
Udah Ya. jadi kenang-kenangan. Biasanya cuman ada di perpustakaan kampus atau biasanya cuman ada di rumah gitu, ditaruh di rak buku gitu. Nah, kalau ini lebih diaplikasikan, diimplementasikan dalam bentuk tadi ada didukung sama MOU, implementation agreement. Jadi itu bentuknya kerjasama. Dan mungkin nggak memungkinkan juga misalnya perusahaan karena ada request dia kasih apa namanya royalti gitu ya atau sekedar fee untuk teman-teman tim project ini ya Pak. Reward itu Nah, sebenarnya tidak kita atur ya di dalam project work yang dikerjakan oleh mahasiswa, tidak kita atur. Kalau misalkan pemilik usaha memberikan pendanaan gitu reward ya. Itu pure buat mahasiswa ya. Nah, itu bisa udah dikasih reward dari perusahaan plus hasil karyanya bisa dipakai untuk tugas akhirnya. Wah, itu benar-benar apa namanya? Menguntungkan banget ya. Ya, jadi kita kalau selama kuliah di ITEK ini mahasiswa punya 4 buku dari project ya, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 itu project 1, project 2, project 3, project 4 ya. Kemudian bisa juga dari PKL itu juga bisa dibukukan. Kemudian dari skripsi ataupun dari project work itu juga bisa dibukukan ya. Kalau project work khususnya dibukukan dan kita daftarkan ke HAKI. Jadi portofolio yang dipunya oleh mahasiswa tersebut akan sangat-sangat bagus sekali. Iya. Artinya jangan sampai nanti lulusan bingung bikin CV belum ada pengalaman kerja, belum ada pelatihan ini dan itu. Nah, tapi kalau masuk di ITEK di program studi sistem informasi udah bisa lengkap tuh ya. Pada saat lulus mereka udah punya banyak hal yang bisa dia taruh di CV-nya. Ya, jadi kalau ditanya kamu sudah pernah bikin apa? Nah, kan kita sudah pernah bikin project, minimal 4 project kan. Nah, itu yang bisa dibicarakan, ya kan? Bisa dibicarakan dengan HRD, ini kita pernah buat ini. Apalagi bekerja sama dengan perusahaan atau UMKM tertentu ya Pak. Ya, dengan project work-nya, ya bisa. Itu benar-benar yang tadi dibilang aplikatif banget gitu. Jadi bukan cuman omon-omon gitu ya, tapi real dipakai gitu. Real. Jadi kita istilahnya gitu kalian butuh, kita bisa. Nah, itu dia nih Pak. Oh, ngobrolin tentang tadi udah ngomongin project. Nah, sertifikasi internasional. Nah, itu juga bagian dari yang ada di dalam program studi sistem informasi. Itu apa aja, Pak? Ya, jadi sertifikasi internasional ada misalkan, jadi di sistem informasi itu juga diajarkan komunikasi data. Ya, komunikasi data. Kita hari ini bekerja sama dengan Huawei. Jadi, Huawei, mantap, ya, mantap. Huawei. Jadi sertifikasinya itu dari Huawei. Kemudian juga ada beberapa dari yang sifatnya internasional juga, ya pemrograman. Akademi gitu ya. Cisco juga. Nah, Cisco ada sebagian, ada kayak gitu. Jadi itu juga jadi bagian dari mata kuliah atau di luar atau bagaimana nih kira-kira untuk bisa dapetin sertifikatnya? Apakah harus bayar lagi? Apakah harus ada waktu lagi di luar atau gimana? Nah, itu sudah kita blended kan ya. Pembelajarannya blended dengan mata kuliah. Jadi mereka misalnya masuk ngisi KRS mata kuliah tertentu itu bisa masuk sekaligus dapetin sertifikasi itu. Ya, betul sekali. Teknik sistem informasi di ITEK itu bekal yang kita kasih itu insya Allah sudah komplit ya. Dalam hal misalkan mahasiswa sudah bisa bercerita dia itu punya keahlian apa, keterampilan apa ya dengan proyek yang sudah mereka
kerjakan. Itu ya, yang penting itu, karena ketika mahasiswa itu mencari pekerjaan, mereka ditanya pengalamannya apa, karena fresh graduate kan pasti tidak punya pengalaman, ya. Jadi dengan mengerjakan proyek ini, mahasiswa diharapkan itu bisa diceritakan sebagai pengalaman. Nah, itu bisa jadi nilai plusnya Ya, gitu ya Pak betul ya. sekali. Gitu. Jadi sekaligus berkuliah bukan cuma kuliah aja, tapi juga ada prakteknya gitu. Udah sertifikasi internasional, udah kurikulum berbasis project, udah. Nah, sekarang relasinya gitu atau relationnya dengan dunia industri, karena kan kita ngomongin tentang IT itu pasti berkaitan sama industri IT. Industri IT yang sekarang berkembang kan kayak udah pesat banget nih Pak seiring dengan zaman yang udah berubah ke area digital, ke era digital. Nah, di program studi sistem informasi sendiri, kira-kira kedekatannya dengan dunia industri itu seperti apa? Terus gimana caranya nih program studi sistem informasi yang ada di ITEK ini menjawab gitu tantangan industri IT saat ini? Gimana Pak? Oke ya, kita terus melakukan kerjasama dengan beberapa pihak ya. Ada yang kita kerjasama sampai sekarang itu adalah pendidikan data center, ya. Nah itu boleh disebut nama? Iya boleh. Kita kerjasama dengan Nusantara Academy untuk data centernya. Kemudian kita sebentar lagi juga bekerja sama dengan Zenith untuk data analisnya. Ya, kita ada pelatihan dan seterusnya untuk Zenith itu. Kemudian kalau yang spesial di Nusantara Academy itu mahasiswa dikasih program bootcamp. Jadi bootcamp selama 4 bulan. Ya, selama 4 bulan, kemudian magang itu 6 bulan. Jadi totalnya 10 bulan. 10 bulan. Pelatihan dan ya, magang. Tetapi harus diingat bahwa kita mencari talent itu tidak main-main. Kalau talent yang tidak serius, ya minggir saja. Betul. Gitu. Karena ini perjalanannya adalah 10 bulan. Dan oleh Nusantara Academy ada penalti-penalti yang diberlakukan. Misalkan selama 4 bulan pertama melakukan pembelajaran bootcamp, kalau mahasiswa itu keluar di tengah jalan, ada perjanjian yang mengikat, ya, yang sudah ditandatangani oleh orang tua, mahasiswa juga, ya, yang diberikan ke Nusantara Academy, dendanya itu sebesar 25 juta. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh Nusantara Academy itu bukan barang yang murah. Betul. Pelatihan-pelatihan itu bukan barang yang murah. Kalau melakukan pelatihan sendiri, melakukan sertifikasi sendiri, nilainya itu bisa sampai 50 juta. Seperti itu. Jadi sehingga makanya kita pun di sini di ITEK juga mencari talent-talent yang serius. Iya. Tidak boleh di tengah jalan mundur. Kayak gitu. Iya. Kemudian juga setelah bootcamp selama 4 bulan, ada yang namanya penempatan, on the job training. Jadi mahasiswa ditempatkan di sebuah perusahaan. Otomatis di situ dia juga punya pengalaman selama 6 bulan. Ya. Dan ini juga disupport oleh Nusantara Academy. Per bulannya dikasih uang saku 2 juta per bulan. Enak nggak? Enak banget. Iya, jadi lulusnya langsung cepat, dapat pekerjaan. Nah, kemudian ini bootcamp selama 6 bulan ini, ya,
bisa jadi mahasiswa itu direkrut sama perusahaan itu ataupun tidak direkrut. Nah, kalau tidak direkrut, dia akan menjadi talentnya Nusantara Academy. Dan Nusantara Academy akan menyalurkan talent-talent yang dia punya ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Nusantara. ya, untuk sekedar informasi, Nusantara Academy kemarin itu bekerja sama dengan 9 perusahaan data center dalam maupun luar negeri. Jadi untuk batch 3 ini mahasiswa yang ikutan bootcamp di Nusantara Academy ada kemungkinan akan direkrut oleh perusahaan berasal dari Singapura maupun dari Malaysia. Seperti itu. Enak ya? Enak banget, tapi emang kebenaran kelemahannya para Gen Z ini memang komitmen ya Pak ya. Maksudnya konsistensi untuk wah saya berani nih ikut gitu, saya berani bertanggung jawab, itu kayaknya masih harus kita banyak asah ya Pak ya, karena terkait dengan kesempatan ya. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin, kita udah memfasilitasi gitu ya mahasiswa program studi SI ini untuk dapetin proyek, kemudian sertifikasi internasional, tapi tetap harus dikembalikan lagi sama individu-individu masing-masing ya. Artinya bener nggak nih komitmennya terjun di dunia IT, kemudian konsistensinya. Karena di dalam konsistensi itu pasti kan harus ada usaha ya, explore segala macam gitu kan. Artinya pasti memang kampus memfasilitasi, tapi kembali lagi niat dan juga usahanya ya tetap harus balik lagi ke individu itu sendiri gitu ya. Berarti kalau dari sisi program studinya itu kita udah memang melengkapi si mahasiswa dengan kesempatan-kesempatan, baik itu kesempatan pelatihan, kemudian kesempatan kerja sama industri, kemudian juga implementasi proyek dan lain sebagainya gitu ya. Tinggal bagaimana si mahasiswa ini bisa memanfaatkan kuliah di ITEC gitu ya untuk bisa lulus dengan paket komplit. Ya, betul. Kalau paket komplit itu di dunia IT sekarang, Pak, jadi kira-kira value-nya bagaimana, Pak? IT ya. Sekarang itu ada perkembangan bahwa dibilang bahwa talent untuk programmer akan turun. Ya, kalau saya sih bilang bahwa talent programmer itu akan turun ketika dia tidak menguasai tools. Ya, tools dalam hal ini adalah AI. Ya kan, AI generate ya. Jadi ada sekarang itu pekerjaan baru yang namanya AI engineer. Ya, di AI engineer itu kita mempelajari ada pemrograman tanpa coding. Pemrograman juga bisa dilakukan dengan sangat cepat dan jauh lebih mudah daripada kita mengerjakan secara manual. Iya, betul. Nah, kalau mahasiswa diberi pengetahuan tentang AI ini, insya Allah nilainya akan meningkat dan dicari justru sama perusahaan-perusahaan itu. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi untuk perusahaan data center. Ya, perusahaan data center itu kan tempat ngumpulnya data ya. Yes. Kumpulan data untuk kayak Facebook, kemudian WA, semuanya ya, seluruh data yang digital ya, gitu ya, Pak. apa saja ya, perusahaan banking, pemerintahan, semua. Semakin banyak, semakin ke sana, maka data itu akan semakin menumpuk. Banyak. Betul, betul. Nah, semakin banyaknya data yang menumpuk ini, maka butuh ruang untuk menyimpan. Nah, data center inilah tempat ruangannya. Ya, kita pernah ke data center Indonesia yang di Cibitung, DCI, Data Center Indonesia di Cibitung itu
Tempatnya sangat gede, Besar ya. sangat luas sekali, ada sekian gedung, dan itu masih belum cukup. Ada lagi di Kerawang. Karawang baru didirikan ya Pak. Kemudian juga nanti ada dibuka di Surabaya. Ya, belum yang tadi saya bilang ada perusahaan data center yang dari Malaysia dan Singapura masuk ke Indonesia untuk mendirikan ikut Nggak punya ke ruang. sini gitu. Ya. Jadi Bang, kalau dari teropongan ke depan itu pasti kebutuhannya walaupun ada AI ya tapi tetap kebutuhan sumber daya manusia baik itu yang dari khususnya sistem informasi ini pasti masih meningkat ya Pak. Ya, jadi kalau prediksi saya ya, programmer boleh tidak dibutuhkan, tetapi programmer yang menggunakan AI, nah dia akan terus dibutuhkan. Ya, kemudian kalau meningkatnya data, maka ujung-ujungnya akan ada jaringan juga, kemudian juga ada keperluan security juga akan banyak, seperti itu. Ya, sehingga AI itu akan teknik informatika dan komunikasi itu, sistem informasi dan komunikasi itu terus ada karena kayak pasti gitu. berkaitan sama perkembangan teknologi ya Pak. Teknologi yang nirkabel, teknologi yang pakai kabel itu pasti sudah membutuhkan orang-orang IT. Apalagi kita banyak juga dosen-dosen yang memang praktisi gitu ya Pak ya. Jadi kayak memang dia udah kenal banget sama industri saat ini dan kebutuhannya apa. Iya. Jadi beberapa dosen kita juga praktisi, ada yang praktisi di Indosat, ada yang di perusahaan swasta, ada yang menjadi konsultan juga, ada konsultan IT. Ya, jadi memang kita dosen sampai dosen akademisi juga, dosen praktisi juga ada. Jadi selalu up to date gitu ya Pak. Iya, up to date, apalagi dengan arus informasi yang cepat banget sekarang ini, ndak mau, kita harus proses diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Kemudian juga isi-isi yang baru harus kita masukkan, seperti itu. Keren banget nih, seru banget ya Pak ngobrol tentang teknologi khususnya sistem informasi. Nah, program studi sistem informasi yang ada di ITEK ini kan sebentar lagi akan kedatangan mahasiswa baru. Ya. Kira-kira yang seru-seru di dalam program studi sistem informasi itu apa Pak? Boleh dikasih spill nggak? Ya, untuk sistem informasi untuk semester awal itu standar aja ya, sama dengan perguruan tinggi yang lain. Biasanya kita lebih banyak ke membicarakan masalah MKDU, ya, mata kuliah dasar umum, ya kayak algoritma, logika matematika, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada PPKN, ya, dan seterusnya, yang seperti itu dulu ya. Jadi jangan khawatir, ini anak-anak yang dari SMA tidak langsung kaget, ada transisi menuju ke IT ya. Jadi IT man ya. IT man. Apalagi terus kayak apa aja nih yang harus disiapin Pak khususnya untuk mahasiswa baru. Wah, selain mental ya, kita udah siap nih masuk ke program studi sistem informasi, tapi apalagi yang perlu disiapkan baik dari mungkin toolsnya, kemudian dari pribadinya, terus mindsetnya gitu Pak. Ya, jadi kalau saya pikir ya, mahasiswa yang masuk sistem informasi dan komunikasi itu dekade ini sudah tepat sekali karena emang zamannya teknologi informasi dan komunikasi itu sudah zamannya sekarang, nggak bisa dibantah lagi. Ya kan, orang pegang handphone itu sudah
teknologi komunikasi dan Iya, betul, informasi. Orang bikin laptop, orang nggak ada di Indonesia itu yang nggak punya handphone, nggak punya laptop. Di dalamnya handphone itu pasti ada aplikasi A, B, C. Iya, Nah itu semua adalah teknologi teknologi. informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi informasi nggak berdiri sendiri, pasti ada komunikasinya, jaringan, internet dan lain sebagainya itu pasti akan terkait di situ, jadi satu paket seperti itu. Jadi ya walaupun misalnya dari SMA ya nggak perlu khawatir gitu kan, Nggak karena perlu secara khawatir. harfiah gitu kita udah menggunakan teknologi gitu. Sekarang tinggal gimana into ke dalam mengeksplor ternyata di dalam teknologi itu seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, jadi mahasiswa itu cukup disiapkan aja kuriusnya yang harus lebih Curiosity tinggi. ya, betul betul betul. Kuriusnya yang harus tinggi karena apa? Karena pembelajaran semua itu sudah ada di tangan kalian masing-masing. Yes. Ya kan di YouTube itu sudah banyak. Mau belajar apa di YouTube ada, ya kan. Mau bikin apa di YouTube ada. Kemudian juga belum di blog, belum di web dan lain sebagainya. Ya itu semua butuh curiosity yang sangat tinggi dan tidak akan ada permasalahan di dalam belajar sistem informasi ini, tidak ada permasalahan. Yang ada adalah bermasalah dengan kemalasannya masing-masing. Itu susah banget itu ya kalau Itu kemalasan tuh. Gen Z, Gen Z hati-hati banget itu itu ya. ya. Jangan malas. malas-malas. Nah. Nggak boleh ya, Dek. Jangan ya Dek ya. Nah, kayaknya itu kita udah pastiin tuh ya, minimalnya harus ada curiosity. Nah, itu. Kalau toolsnya Pak, kan tadi masa anak IT minimalnya punya apa gitu, misalnya haruskah kita punya PC sendiri di rumah atau laptop atau apa kira-kira? Ya, untuk semester starter ya Pak. Semester 1 sampai semester 2 itu tidak terlalu dibutuhkan untuk laptop. Jadi kalian bisa nabung dulu nih selama 1 tahun untuk semester 3, besok beli laptop. Karena di semester 3 kan ada project yang butuh keterampilan individu, baik itu dokumentasinya, nulis, ya baik itu nguliknya, baik itu curiosity terhadap bidang yang dijalani. Nah, itu semua butuh untuk pribadi, sehingga laptop sudah diperlukan seperti itu. Ya walaupun sebenarnya di iTech sendiri itu udah kita difasilitasin dengan ada lab IT yang lumayan canggih ya Pak A, gitu ya. Namun memang tetap kalau kebutuhan pribadi sebaiknya harus minimalnya punya ya Pak, jadi supaya di rumah bisa ngoprek juga gitu dan betul. Bisa mengeksplorasi lebih dalam. Ya, gitu. Di kita juga tersedia lab komputer ya. Lab komputer di situ ada 40 lab, 40 komputer ya I/O ya yang udah bisa lah, banget ya. bisa buat belajar gitu. Jadi kalau kalian nanti punya laptop, cari aja yang bisa apa yang dibutuhkan. Ya jangan terlalu tinggi speknya, kalau tidak dibutuhkan percuma speknya, jadi nanti rusak. Iya. Ya. Kalau rusak kan sayang duitnya. Nanti aja kalau speknya sudah butuh yang tinggi, tahu gitu baru apa. beli. Jadi semester 1-2 harus ngebaca dulu ya kira-kira kebutuhan spesifikasinya apa aja gitu. Nanti di semester 3 baru beli dengan sesuai dengan budget dan juga kebutuhannya. Iya, spesifikasi. Jadi di semester 1 itu kita bisa pakai handphone. Misalkan materi logika matematika kita bisa pakai handphone. Ya, itu masih bisa. Jadi kemudian komunikasi data juga masih bisa kita pakai handphone untuk unduh materi dan lain sebagainya. Semester 2 juga seperti itu, masih bisa pakai handphone. Ya, nanti semester 3 baru Anda lebih lagi seperti itu.
Ya itu kalau bisa ya jadi namanya udah terjun di dunia IT ya jadi salah satu modal ya Pak Ya, untuk bisa menjelajahi IT. ya biasanya katanya kan kalau orang awam bilang namanya sarjana komputer gitu kan, nanti ditaruhin depannya komputer, membuka murnya saja nggak bisa, Nah itu ya kan? sulit ya. Buka baterai nggak bisa kalau di laptop, nggak tahu, ya kan? Kemudian kalau laptopnya panas, itu kenapa? Membersihin kerak-kerak di dalamnya, Nah itu kotoran-kotoran itu termasuk harus nggak tahu ya Pak bisa. ya. Nah kalau Anda punya laptop di rumah, ya kan? Nah, kan nanti bisa sharing-sharing sama temennya, bisa saling buka, bisa saling bersihin, nambahin pasta dan lain sebagainya, itu nanti akan terbiasa kayak gitu, sehingga nanti nggak ada stigma bahwa sarjana komputer nggak bisa komputer gitu kan, padahal nggak gitu juga. Asal jangan disuruh benerin printer ya Pak, enggak. Nah, Sarjana komputer, bentang-bentang IT disuruh benerin printer. iya, Itu beda jadi lagi ya. mahasiswa IT itu tidak one stop solution in komputer kayak Itu gitu. semuanya ya. Iya, jaringan nanti orang Eskom dibutuhin, ada pembersihan virus orang IT, oh ini laptop mati, ini bukan semua kayak gitu. Ya, jadi memang ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa apalagi sekarang ya, Banyak banget pekerjaan ya. orang IT itu Lebih banyak spesifik banget. sekali. Ya. Iya. Dan teman-teman kalau maksudnya kalau dulu kan kita cuman terfokus sama programmer paling gitu ya Pak, yang muncul-muncul Ya, programmer, betul. mentok-mentoknya di data analis. Nah, IT sekarang support IT gitu. support ya, IT support apa lagi? Semua berkaitan tentang teknologi, oh udah pokoknya IT support. Nah, kalau sekarang tuh udah lebih spesifik dan lebih luas lagi cakupannya ya Pak. Betul sekali ya. Jadi itu juga yang mendasari kita tahun 2025 ini akan mengupdate kurikulum kita. Jadi kurikulum kita itu kita update setiap 5 tahun sekali untuk menjangkau teknologi-teknologi yang baru. Kemudian juga menggrab kesempatan-kesempatan pekerjaan yang ada seperti itu. Nah, ini kayaknya kita udah di penghujung acara terakhir nih Pak untuk pesan-pesan mahasiswa baru yang insya Allah nanti di tahun 2025 ini masuk ke ITEK sebagai mahasiswa program studi Sistem Informasi ITEK. Ya. Pesan-pesannya apa dari Kepala Prodi? Oke, pesan saya satu, ya, yang pertama. Berarti bukan satu dong ya. Yang pertama. Yang pertama, ya persiapkan diri Anda untuk masuk ke dunia digital. Nah kan. Yang kedua, ya persiapkan diri Anda, mental Anda, ya untuk belajar. Karena orang IT itu tidak stop belajar. Ya. Yang ketiga, komitmen terhadap pekerjaan. Ya, yang keempat, ya kemudian setelah komitmen harus continuous terus, ya. Konsisten, istiqomah, ya. Jadi jenjang karir tetap masih ada, jangan khawatir. Jadi beberapa perusahaan jenjang karir itu masih ada, ya. Itu kalau kalian ingin berkarir di dunia IT, kemudian kalau kalian tidak mau kerja sama orang, ya kerja remote, mencari pekerjaan di luar negeri. Ada beberapa alumni kita yang bisa kerja remote, ya. Mereka dapat pekerjaan, kemarin saya tanya itu pekerjaan dari mana? Dari Jerman. Jadi mahasiswa kita orangnya di sini, pekerjaannya di Jerman. Ada juga yang di Australia juga ya Pak. Ada di Australia. Perusahaannya Australia, base-nya remote-nya dari sini. Itu gajinya dolar itu. Gajinya bukan rupiah ya Pak? Bukan rupiah, Mantap dolar. banget itu ya. Dan pekerjaannya itu per jam.
ya kan? Nah, Karena 40 dibayarnya berdasarkan standar per perusahaan week, internasional. iya, 40 hour per week. Wah, 40 jam jangan ditanya berapa rupiah ya Pak? per jamnya yang bisa Nah, ditanya. Ya, kalau Anda mau, silakan rasakan sendiri. Nah, itu dia. Kuliah di jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Jangan lupa. iTech pastinya ya Pak Di ya. iTech pastinya, yang memberikan pengalaman lebih selama belajar. Wah, mantap banget paket komplit. Terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya hari ini. Oke. Senang banget lo bisa ketemu dan ngobrol langsung sama Kepala Program Studi Sistem Informasi yang pastinya mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat, Ya. kemudian bisa diaplikasikan dan bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman khususnya calon mahasiswa baru ini menempuh program studinya selama 4 tahun ke depan. Ya. Selamat datang juga ya kita ucapin Selamat datang untuk Gen mahasiswa Z baru. ke iTech. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.